bahwa yang dia makan itu hanya yang halal dan thayyiban. Amaluna billah wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tarbiyah sangat erat kaitannya dengan halal dan haram. Sibuk kita berjuang untuk didik anak kita, Al-Qur'annya, bangun tahajudnya, subuhnya, salat tepat waktu, salat berjamaah, zikir dan seterusnya. Tapi kalau yang masuk ke dalam perut anak kita masih ada yang haram, jangan harap mereka bisa berubah. Kenapa? Sahal At-Tusturi sudah pernah mengatakan, yang kita sudah sampaikan, bahwasanya makanan yang haram itu akan membentuk jiwa menjadi keras, membentuk jiwa menjadi cinta terhadap maksiat dan sulit untuk melakukan ketaatan. Dahulunya para ulama kalau terjerumus dalam dosa tanpa disadari langsung teringat, tadi apa saya makan? Tadi apa yang saya makan? Kenapa? Karena makanan itu mempengaruhi jiwa. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan perumpamaan orang yang beribadah hebat, tapi kalau dia masih mengkonsumsi yang haram, seperti membangun bangunan di tepi pantai. Dia bangun bangunan seperti ini, taruh bata, taruh semen, taruh bata lagi, datang ombak menerjang bangunan tersebut, hancur. Kita beribadah lagi, kita bangun lagi, mengkonsumsi yang haram lagi, datang ombak lagi, menerjang lagi. Sudah banyak perjuangan kita bertahun-tahun, tapi lihat bangunannya mana? Kok nggak ada bangunannya, hancur. Begitulah dampak pengaruh daripada makanan yang haram. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu haus sekali. Suatu hari datang sang budak menyuguhkan segelas susu. Karena haus sekali, cuaca sangat terik. Bismillah, minum. Selesai minum, nak, dari mana kamu dapatkan susu ini? Wahai Amirul Mukminin, tadi saya pergi ke pasar. Saya lihat ada orang yang minta tahu bagaimana nasib dia masa yang akan datang. Saya bilang boleh, tapi gadaiannya ataupun imbalannya satu gelas susu. Saya prediksikan masa depannya, saya pun diberikan segelas susu. Yang anda minum itu, itulah dia susunya. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar segera masukkan tangan ke dalam mulut untuk muntah, ya, muntah lagi sampai semampunya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ini yang mampu aku keluarkan. Jangan engkau hisab aku, jangan engkau azab aku. Apa yang sudah masuk ke dalam urat-uratku, yang sudah masuk ke dalam usus-ususku. Masya Allah. Diriwayatkan Umar bin Khattab juga pernah kejadian hal yang serupa. Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau semasa hidupnya enggak pernah makan buah-buahan di Damaskus. Damaskus ini ruwaq Al-Qahirah, sana ruwaq Dimashq, ya. Ketika ditanya mengapa, beliau mengatakan, dulu di Damaskus ini banyak lahan wakaf. Lahan wakaf itu ditujukan untuk fakir miskin, untuk anak-anak yatim. Jadi mengapa Imam An-Nawawi tidak memakan buah-buahan yang ada di Damaskus? Karena dulu di Damaskus itu banyak lahan wakaf yang kemudian diambil paksa oleh para penguasa. Oleh para penguasa ditanamkan buah-buahan. Aku takut di antara buah-buahan itu ada yang dari sana. Masya Allah. Nyan Imam An-Nawawi. Jadi kita teringat dengan wara'. Wara', apa itu wara'? Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat
Kita kalau di Mesir tu biasa dengan istilah-istilah kitab ya, Ustaz Abu Hansa. Dalam at-ta'rifat beliau mengatakan al-wara' al-kaffu 'anis syubhat ittiqa'an min wuqu' fil haram. Jadi wara' itu menghindarkan diri dari yang syubhat, takut terjerumus kepada yang haram. Jadi itu baru dikatakan wara'. Anda ada mengkonsumsi riba? Enggak. Itu belum dikatakan wara'. Anda ada ambil uang begini, itu kan belum jelas hukumnya. Itulah Anda hindarkan. Kalau Anda hindarkan dari syubhat, baru dikatakan Anda wara'. Kalau menghindarkan diri dari yang haram, itu memang semua kita harus melakukan demikian. Namun Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahawa wara' itu ada 4 level. Yang kita akan sebutkan lebih jelas lagi. Ada 4 level. Level pertama yang paling rendah namanya wara' al-udul, yaitu wara' dari yang Allah haramkan. Ini paling rendah, wara' al-udul. Maksudnya apa? Kalau kita enggak wara' dalam bab itu, berarti kita melakukan dosa. Jadi mesti, ya, wara' al-udul. Berarti apa? Ya, kita enggak makan babi, enggak mengkonsumsi khamar, enggak berzina, enggak mencuri dan seterusnya. Itu wara' juga, tapi wara'nya wara' paling rendah, wara' al-udul. Yang kedua, wara' as-salihin. Itu lebih tinggi. Wara' as-salihin menghindarkan diri dari yang syubhat. Belum sampai ke haram. Syubhat saja sudah dia hindarkan. Ini namanya wara' as-salihin. Ya. Contoh wara' as-salihin apa? Kita sedang berburu, pergi ke hutan. Bukan hutan lindung. Pergi ke hutan, kemudian kita lihat ada rusa. Kita panah rusa tersebut, kena, tapi masih berlari. Lalu kita cari, jauh kita cari, kemudian baru kita dapatkan rusa itu sudah mati. Bolehkah kita mengkonsumsi? Dalam bab wara' al-udul boleh, karena itu panahan saya. Tapi ada syubhat di situ. Apa syubhatnya? Boleh jadi rusa tersebut mati tertabrak sama pohon atau kena sesuatu yang lain. Jadi ada syubhat. Jadi dalam bab wara' as-salihin, enggak kita makan daging dari hewan rusa tersebut. Ini namanya wara' as-salihin. Wara' as-salihin. Baik. Di atasnya lagi, yang lebih tinggi lagi, wara' al-muttaqin. Berarti wara'nya itu level orang-orang bertakwa. Wara' al-muttaqin ini wara' dari sesuatu takut terjerumus kepada yang syubhat. Masya Allah. Kalau level pertama dari yang haram, level kedua dari yang syubhat, karena takut kepada yang haram. Level ketiga yang lebih tinggi, wara' takut nanti membawa kepada yang syubhat. Banyak contohnya. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan hadiah minyak wangi dari Bahrain. Lalu minyak wangi tersebut hendak dibagi-bagi kepada seluruh mujahidin. Umar bertanya, siapa ya yang pandai bagi-bagi minyak wangi ini? Sang istri dari balik kamar mengatakan, "Ana ya Amirul Mukminin." Saya, wahai Amirul Mukminin. Apa dijawab oleh Umar? Wahai istriku, apa yang akan engkau buat ketika engkau letakkan minyak wangi di tempatnya, lalu ada yang tertempel di tanganmu, engkau usap atau engkau letakkan bekasan minyak wangi tersebut di pakaianmu, dan itu tidak layak untukmu. Masya Allah. Yang tertinggal di tangan, pakai minyak wangi kan tertinggal sedikit di tangan, nanti kita lap-lap di sini, nggak boleh. Umar bin Abdul Aziz, suatu malam datang tamu di ruangannya. Umar bertanya, ada keperluan apa kemari? Saya sangat perlu kepada engkau ya Amirul Mukminin. Masalah negara atau masalah pribadi?
masalah pribadi, lampu dimatiin. Loh, Amirul Mukminin kok bisa? Itu lampu dari Baitul Mal, minyaknya dari Baitul Mal, milik kaum muslimin. Sedangkan kita berbicara tentang masalah pribadi. Ini namanya wara' al-muttaqin. Dan wara' yang paling tinggi wara' as-siddiqin. Siddiq. Kalau kita lihat dalam surah apa? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Minan nabiyyin nomor 1, nomor 2 was-siddiqin, level 3 wasyuhada. Berarti siddiqin derajatnya lebih tinggi daripada syuhada. Siapakah siddiqin? Yaitu orang-orang yang jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kita jumpai di masa sekarang orang yang betul-betul jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillah yasduqka. Yang itu kaidah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu betul-betul bersama Allah, Allah juga akan betul-betul bersama kamu. Ya, kita masih dalam tahap awal-awal lah ya. Yang jelas kita terus berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Zunnun al-Misri dipenjara dalam kondisi terzalimi dan dipenjara dalam kondisi lapar. Seorang wanita salihah tahu kondisi Imam Zunnun al-Misri, seorang ulama al-arif billah, salah seorang waliullah. Maka ibu ini mengirimkan makanan. Dikirimkan melalui seorang penjaga penjara. Penjaga penjara buka, mau tahu apa isinya, baru dimasukkan ke dalam piring, diletakkan di piring penjara, lalu dihantarkan kepada Imam Zunnun al-Misri. Imam Zunnun al-Misri enggak mau makan. Enggak mau makan Imam Zunnun al-Misri. Ditanyakan, setelah beliau keluar dari penjara, beliau minta maaf kepada sang ibu. Sang ibu tahu bahwa Imam Zunnun al-Misri enggak makan. Wahai ibu, wahai wanita, ya amatullah, saya mohon maaf, bukan saya meragukan makanan yang Anda bawa, tapi makanan Anda dibawa dengan kekuatan orang-orang zalim. Yang ngantar itu orang zalim. Diletakkan di bejana milik orang zalim. Saya nggak bisa makan. Masya Allah, luar biasa. Dalam kondisi lapar. Kalau dalam kondisi udah makan siang nggak masalah. Ya, sekarang tadi udah makan siang, sekarang juga ini masalahnya udah lapar berapa hari, datang makanan apa sajalah, yang penting ada makanan ya. Baik, Bapak sekalian, sidang hadirin hadirat, Ustaz dan Ustazah, Abi dan Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat daripada wara' yang punya level-level tersebut? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di jilid 2 itu beliau mengatakan bahwa semakin tinggi wara' seseorang, semakin mudah hisabnya pada hari kiamat.